Setan itu dia akan senantiasa menunggu kapan kita tergelincir. Bagaimana setan akan menggelincirkan kita? Tentunya dengan memantau hawa nafsu apa yang ada di dalam diri kita. Dan kita ini semua memiliki kecondongan masing-masing. Nggak sama kita semua. Jangan disamakan kita semua. Rambut boleh sama hitam, jenggot boleh sama putih. Tapi dorongan nafsu kita ini beda-beda. Beda-beda. Ada sebahagian orang yang kecondongan nafsunya paling besar terhadap harta, tamak terhadap harta. Ini ada yang kemaruk dengan harta, memang ada, bukan tak ada. Makanya kadang kaya kurang kaya, sudahlah dia banyak uangnya masih korupsi juga dia. Setan ini dipantau orang ini, karena setan ini kan terus dia akan memantau kita, dilihat ini kecondongan orang ini apa. Tergoda nggak dia dengan nafsu-nafsunya? Ternyata dia mudah tergoda dengan uang. Sedikit nampak uang langsung hijau matanya. Sedikit ada nampak peluang bisa, ini bisa nih kayaknya dimainkan nih, mainkan dulu kawan tuh. Ya kan begitu. Dimainkan terus. Apa yang bisa dimainkan? Sedikit pun apa yang penting dapat. Ada, bukan tak ada. Ya. Nauzubillah. Setan memantau nih. Dia akan menunggu kapan datang kesempatan di mana ada peluang ini orang bisa khilaf dia, lupa dia, oh ini bisa nih dimainkan sedikit nih dana ini, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Munawwarah, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib menjelang isya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, satu kata yang harus selalu kita ucapkan, kita teguhkan di dalam hati kita, bahwa segala yang Allah putuskan, Allah tetapkan adalah bagian dari karunia dan nikmat Allah. Bahkan di dalam ibadah yang kita lakukan pun sesungguhnya itu adalah nikmat dari Allah. Kita diwajibkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diwajibkan untuk ibadah, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika kita bisa beribadah, sesungguhnya ibadah kita itu adalah bagian dari nikmat Allah. Bayangkan itu. Yang kita terkadang merasa, ya Allah, aku ini sudah sholat, ya Allah, aku ini sudah tahajud, ya Allah, aku puasa Senin Kamis, kenapa nasibku begini buruk? Mana nikmat yang engkau janjikan? Padahal ibadah yang bisa dia kerjakan itu adalah bagian dari nikmat Allah. Kalau Allah tak berikan dia nikmat ilmu, mana bisa orang jahil beribadah? Niat pun tak tahu dia. Bapak Ibu sekalian, ketika saya mengajar di lapas, itu niat mandi junub pun ada yang tak tahu, Bapak Ibu sekalian. Niat mandi junub, itu pun ada yang tak tahu. Subhanallah. Kemarin saya penguji tes CPNS. Salah satu pertanyaannya itu niat mandi junub. Ada yang tak bisa rupanya kalau bahasa Arabnya. Ya untunglah tidak harus bahasa Arab niat itu, tapi setidak-tidaknya ini kalau orang melamar mau jadi bagian dari penyuluh agama Islam, masa iya niat itu tak tahu kan? Subhanallah. Maka kalau kita bisa beribadah, yang pertama ada nikmat ilmu di sana. Lalu kemudian ketika kita beribadah ada nikmat sehat. Kalau tidak sehat, bagaimana kita mau berangkat untuk melaksanakan sholat berjamaah? Jadi sehat ini nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa beribadah. Dan nikmat-nikmat yang lainnya tak terhitung banyaknya. Maka dalam hidup ini kita banyak bersyukur aja.
Apapun yang kita alami dalam kehidupan, kita ucapkan alhamdulillah. Kalau baik, kita ucapkan alhamdulillah, jadi kebaikan untuk kita. Kalau kondisinya tidak menyenangkan bagi kita, alhamdulillahi ala kulli hal. Sudah. Ya, bersabar kita, maka itu pun jadi kebaikan untuk kita. Allah baik. Allah Maha baik. Baik kepada hamba-hambanya. Maka sudah, kita selalu berhusnuzon, melihat dengan sudut pandang yang baik terhadap apapun keputusan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kemudian kita sampaikan kepada Nabi kita, junjungan kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita sungguh-sungguh berharap dapat syafaat beliau. Syafaat adalah pertolongan, dan kita sama-sama tahu kita ini masih banyak kekurangan dalam ibadah yang kita laksanakan. Kita ini masih banyak kekurangan di dalam perbuatan kita sehari-hari. Masih banyak kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan, dan pertolongan yang paling besar yang bisa diberikan seseorang pada hari kiamat kelak. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana seorang manusia lari daripada saudaranya. Kalau di dunia kita kan saling tolong menolong nih, ya, keluarga sama keluarga tolong menolong, kan begitu, ya, kenalan sama kenalan saling tolong menolong, ya, kolega sama kolega, kan seperti itu. Tapi di akhirat itu tidak ada lagi saudara, bahkan saudara pun sudah tidak lagi mau menolong saudaranya. Namanya di akhirat nafsi-nafsi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, bahkan ibu dan ayahnya. Ini orang lari dari ayah dan ibunya, ini tak mau dia, ini orang yang paling dekat dengan dia, tak mau dia. Kenapa? Karena syafaat itu dicari dan tak ada yang mau memberikannya di masa itu. Nafsi-nafsi, wa sahibatihi wa banih, dan bahkan dari istri dan anak-anaknya. Wah, itu luar biasa. Istri yang kita cinta, Pak, suami yang ibu hormati, anak-anak yang kita sayangi, Bapak Ibu sekalian, itu pun tak mau dia lari dari kita, karena begitu beratnya pertanggungjawaban di akhirat. Yang mau menolong kita hanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang sudah dijamin surga. Kalau kita ini kan tidak ada yang jamin surga. Sesoleh-solehnya orang di muka bumi ini selain para nabi, tak ada jaminan surga. Tak ada yang dijamin surga. Yang dijamin surga cuma para nabi aja, itu maksum semua. Kita tidak ada. Maka kita ini tak berani menjamin orang lain untuk masuk surga, dan tidak juga punya keberanian menyelamatkan orang lain untuk masuk surga, karena kita tuh belum tahu juga. Jangan-jangan kita yang merasa banyak amal ibadah nih, kita pula yang paling berat hisabnya nanti, kita pula duluan masuk neraka. Dalam riwayat kan disebutkan salah satu yang paling, ya, yang paling pertama dihisab salah satunya adalah orang alim. Ya, artinya apa? Kalau masuk neraka ya orang alim termasuk yang duluan itu. Ya, subhanallah. Maka yang kita harapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat kepada beliau, perbanyak melaksanakan sunnah-sunnahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, insyaallah kita lanjutkan kaji kita dari kitab Nasaihul Ibad an Ka'ab al-Ahbar. Ini dari Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab ini masuk dari kalangan tabi'in. Kenapa disebut sebagai al-ahbar? Al-ahbar ini artinya rahib. Karena memang Ka'ab ini salah seorang yang Allah berikan nikmat kepada dia mengetahui kitab-kitab, ilmu-ilmu dari semenjak beliau belum masuk Islam. Jadi beliau itu mengetahui tentang kitab-kitab Taurat, tahu tentang kitab-kitab Injil, lalu kemudian masuk Islam. Jadi banyak sekali yang diketahui oleh Ka'ab al-Ahbar ini. Nah, beliau menyebutkan al-husunu lil mu'minina minasyaitan, benteng yang menjaga orang-orang yang beriman
dari syaitan itu salasun, ada 3. Karena syaitan ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Setan itu jangan kita anggap sepele dia. Ya, sesekali kita anggap dia sepele, disitulah kita jatuh dan terjerembab. Setan itu dia memang lemah. Kan dia sebutkan di Al-Quran itu, setan itu lemah. Tapi dia punya kekuatan. Dia bisa yajri majrad dam, dia bisa berjalan di dalam aliran darah kita dia. Artinya dia bisa begitu sabar melihat kita, mempengaruhi kita perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Dia sabar betul loh Bapak Ibu sekalian. Ditunggu momennya kapan kita ini terpeleset dan tergelincir. Ditunggu betul. Ya, kita ini kan manusia sifatnya khilaf dan salah ya kan. Khilaf itu kan lupa. Ya, nisyan, al-insanu minan nisyan. Ya, manusia itu ada kata lupa, banyak lupanya. Dan lupa itu pun nikmat Bapak Ibu sekalian, jangan salah. Lupa itu nikmat. Seandainya kita ini ingat semua hal-hal yang buruk yang kita alami sepanjang hidup kita, dari mulai kita lahir sampai sekarang, stres kita. Stres kita. Tapi karena kemudian Allah lupakan, ya, kenangan-kenangan buruk udah terlupa. Nggak ingat lagi dulu kayak mana kecelakaan itu. Kecelakaan itu cepat sekali terjadinya. Tapi kalau sempat kita ingat, rasanya merinding kan begitu. Lupa itu nikmat dari Allah. Makanya rufi'al aqlam an salas kan seperti itu. Ada diangkatlah pena atau tidak dicatat sebagai sebuah dosa dari 3 orang. Salah satunya adalah orang yang itu tadi, orang yang tidur ataupun nisyan. Masuk kategori nisyan juga itu ya, lupa itu bagian dari nikmat Allah tuh ya. Tapi di situ pula lah syaitan akan menjebak kita. Ini dia masalahnya nih. Syaitan itu dia akan senantiasa menunggu kapan kita tergelincir. Bagaimana syaitan akan menggelincirkan kita? Tentunya dengan memantau hawa nafsu apa yang ada di dalam diri kita. Dan kita ini semua memiliki kecondongan masing-masing. Nggak sama kita semua. Jangan disamakan kita semua. Rambut boleh sama hitam, jenggot boleh sama putih. Tapi dorongan nafsu kita ini beda-beda. Beda-beda. Ada sebahagian orang yang kecondongan nafsunya paling besar terhadap harta, tamak terhadap harta. Ini ada yang kemaruk dengan harta, memang ada, bukan tak ada. Makanya kadang kaya kurang kaya, sudahlah dia banyak uangnya masih korupsi juga dia. Setan ini dipantau orang ini, karena setan ini kan terus dia akan memantau kita, dilihat ini kecondongan orang ini apa. Tergoda nggak dia dengan nafsu-nafsunya? Ternyata dia mudah tergoda dengan uang. Sedikit nampak uang langsung hijau matanya. Sedikit ada nampak peluang bisa, ini bisa nih kayaknya dimainkan nih, mainkan dulu kawan tuh. Ya kan begitu. Dimainkan terus. Apa yang bisa dimainkan? Sedikit pun enggak apa, yang penting dapat. Ada, bukan tak ada. Ya. Nauzubillah. Setan memantau nih. Dia akan menunggu kapan datang kesempatan di mana ada peluang ini orang bisa khilaf dia, lupa dia. Lupa dia, ini bisa nih dimainkan sedikit nih dana ini. Masuk. Udah enggak ada yang tahu itu, enggak akan ada yang protes kan begitu. Masuk kawan tuh. Ini khilaf. Ada sebahagian orang yang masalah harta ini enggak ada masalah dia. Ya, ditawarkan sekian-sekian, tidak bergeming dia Pak Bu, tidak bergeming dia. Tapi setan ada dipantau-pantaunya, kawan ini nggak mempan dia dengan uang, dia mempannya dengan wanita ini. Iya, mulailah gitu, nampaklah yang bening-bening itu nampak cantik, padahal wanita itu tidak senyum, tapi datang setan itu ya, menghiasi seolah-olah wanita itu senyum sama dia. Senyum ini, wanita ini senyum, kayaknya tertarik dia lihat wajah tampan saya ini kan dibuat GR. Yang wanita itu pun begitu juga, dihiasi matanya itu untuk melihat si orang tadi ini.
nampak terlihat ganteng dia, ya. Padahal tidak ganteng, tapi nampak kelihatan ganteng, kan seperti itu. Itulah setan, itu mempengaruhi sehingga hilaf dia, jatuh dia. Setan itu betul-betul sabar, Pak. Sabar. Kalau mau mencontoh sesuatu yang baik dari setan, contohlah kesabaran dan ketekunannya itu. Setan betul-betul sabar dia. La haula wala quwata illa billah. Ada orang yang tak terpengaruh dengan uang, tak terpengaruh dengan wanita, tapi masalah tahta, jabatan, ini gila dia. Dia nggak peduli mengeluarkan berapapun uang, asalkan dapat jabatan itu. Ada bukan tak ada. Itu kan kena ketangkap kasus-kasus itu kan, suap menyuap supaya dapat jabatan ini dan itu, ya itulah yang seperti itu. Nauzubillah. Dia nggak ada masalah mengeluarkan uang berapapun, tak ada masalah dia. Dia nggak cinta, tapi dia suka, dia dihormati, ya, dimajukan beberapa langkah di depan, dia suka dia. Dia suka melihat orang lain dengan pandangan hina. Saya yang hebat di sini, saya pemimpin di sini. Ada, kata ada. Nauzubillah. Maka kita membutuhkan suatu benteng. Kita sebagai orang beriman, kita butuh benteng yang akan melindungi kita setidak-tidaknya. Ya, benteng ini cukup kokoh untuk kita bisa menghadapi serangan-serangan dari syaitan. Apa yang pertama? Yang pertama, al-masjidu husnun. Masjid adalah benteng. Inilah Masjid Al-Munawwarah ini. Ini adalah benteng kita dari syaitan. Di dalam masjid orang susah nak berbuat maksiat itu susah. Apa sih yang mau dibuat maksiat dalam masjid? Ya. Ada aja. Maling itu kan masjid didatangi, ya. Kotak infak itu dia diincarnya kan, ada juga. Tapi jangan-jangan itu memang setan udah minta ampun dia, ini enggak. Aku terjaga nih masjidnya, aku enggak datangi ini benteng untuk orang beriman masjid ini. Ya, datang kawan ini lebih setan dari setan, ya kan. Masuk dia dalam masjid dibongkarnya celengan, itu lebih parah dari setan itu memang. Ya. Masjid adalah benteng dari setan. Jadi istilahnya ini bentengnya, setan datang terhempas dia, kan begitu. Ini datang kawan ini, dia masuk ke masjid malah bikin dosa dia. Berarti kan setannya itu di luar gitu istilahnya. Kan setan, aku gak ikut-ikutan lagi sama kawan ini. Parah dia. Kalau mencuri memang kusuruh dia mencuri, kupengaruhi dia mencuri di luar. Jadi masjid yang dicurinya, setan pun aduh ampun nih, gawat nih orang ini, lebih setan dari setan lagi ini, ya. Jadi masjid itu adalah tempat di mana kita bisa melindungi diri kita, husnul. Kenapa? Karena ketika kita berada di masjid, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid ini adalah Baitullah, rumahnya Allah. Tempat di mana Allah memberikan banyak kesejukan bagi hamba-hambanya. Hati kita gundah, ambil wudhu, sholat sunnah, tahiyatul masjid, duduklah di masjid. Masalah tetap ada, tapi hati jadi tenang. Nggak aneh-aneh pikiran yang keluar di kepala kita ini. Karena kita ini kan selalu terpengaruh dengan duniawi yang begitu luar biasa, tekanan yang luar biasa. Kadang-kadang kita lelah. Ketika kita lelah, kita ingin cari solusi yang paling mudah, kan begitu, ya. Pikiran tidak tenang. Maka ketika kita ambil wudhu, kita duduk di masjid, maka masalah tetap ada, tapi kita lebih mudah untuk berpikir jernih. Apa yang harus saya lakukan? Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kadang di masjid-masjid itu sering saya melihat kalau zuhur Gojek gitu kan. Kadang orang jualan, dia tidur-tidur di emperan luar masjid tuh. Kita sama-sama tahu hidup ini lelah, ya, hidup ini lelah, cari rezeki itu lelah luar biasa, ya, dengan segala permasalahannya. Tapi ketika kita lihat mereka itu tertidur di emperan masjid itu, terlihat wajah tuh seperti tidak ada beban gitu wajahnya, pulas gitu. Ini rumah Allah. Jadikan rumah Allah sebagai benteng bagi diri kita.
agar kita lebih mudah berpikir jernih, pikiran kita berpikir dengan baik, hati kita menjadi lebih tenang. Ya. Dalam ketaatan pun, kalau kita berada di masjid itu lebih mudah. Masa jauh-jauh nih, kita sholat isya. Habis sholat isya kan kita sholat sunnah, ba'diyah isya. Nah, saya sholat sunnah di masjid. Nah, saya sholat sunnah ba'diyah isya di masjid. Pulang aja dulu, tes sampai ke rumah. Jadi nggak sholat sunnah ba'diyah itu. Nah, udahlah kita kadang buang angin, kadang ketemu teman, kadang ketemu keluarga. Ya, rencana mau sholat sunnah ba'diyah nih, ya, karena memang Nabi kan menganjurkan kalau sholat sunnah itu baiknya di rumah, memang itu ada hadisnya. Tapi ketika kita berada di rumah, setan itu kan luar biasa dia, setan itu nggak jadi sholat sunnah itu, nggak jadi. Saya pun pernah mencoba, ya bukan tak pernah, coba di rumah aja lah, ikut sunnah Nabi kan. Nabi kan kalau sholat sunnah qobliyah ba'diyah di rumah, ya Nabi rumahnya kan dekat masjid, samping-sampingan, kita agak jauh, ya kita agak jauh. Kalau Nabi langsung pinggir masjid itu rumah Sayyidah Aisyah kan begitu. Ini kita agak tes, nanti sholat sunnah di rumah aja lah, biar rumah ini jadi barokah gitu. Sampai rumah, ada lupa, ya lupa. Subhanallah, ya, maka masjid ini benteng kita. Rajin aja kita ke masjid. Jadikan diri kita orang yang betah dalam masjid, seolah-olah kita ini adalah ikan di dalam air. Betah kita dalam masjid. Jangan sampai kita seperti tikus di dalam air. Tikus itu tidak suka ada di dalam air itu, dia pengen keluar aja dari itu, karena memang bukan tempatnya dia. Ya. Ada sebahagian orang yang nggak betah dalam masjid. Kalau duduk di masjid lama tuh panas pantatnya. Wah, nggak enak nih, panas. Lebih enak di luar. Lebih enak di luar. Subhanallah. Padahal masjid itu sudah ada AC-nya, ada karpetnya, tapi lebih nyaman di luar. Enak di luar lagi karena entah di manalah. Masjid adalah husnun, adalah benteng kita. Jadikan diri kita senyaman mungkin, dan memang kita berterima kasih kepada semua pengurus masjid yang telah menjadikan masjid-masjid, ya, khususnya di Kota Pekanbaru luar biasa ya, dibandingkan kota-kota lain, Bapak Ibu sekalian ya, dibanding kota-kota lain yang sudah berusaha sekuat tenaga menjadikan rumah Allah ini tempat yang nyaman. Ya. Ini masjid-masjid ber-AC itu kan baru berapa tahun belakangan ya. Jadi dulu-dulu mana ada Pak ya? Ya kan? Sekarang bahkan kadang ada sebagian jamaah di rumahnya tak ada AC, di masjid yang ada AC, maka betah dari masjid. Ya, enggak apa-apa juga. Ya, enggak apa-apa, itu jadi pahala untuk pengurus masjid. Maka kita berterima kasih kepada segenap pengurus masjid yang terus menjadikan masjid ini nyaman untuk jamaah. Tempat wudhunya enak, kamar mandinya bersih. Kalau itu yang kita lakukan, orang betah ke masjid. Ya, subhanallah, itu yang dicari itu. Ini pahalanya besar sekali. Mari kita jadikan masjid sebagai husnun, sebagai sebuah benteng. Ya. Ketika kita membicarakan hal-hal yang mungkin ada terkait dengan kemaslahatan bersama, kemaslahatan umat, maka masjid adalah salah satu tempat di mana kita akan lebih mudah untuk mencari solusi atau kesepakatannya. Kenapa? Karena kalau ada orang yang berbicara tentang sesuatu tapi dia ada niat buruk di dalam pendapatnya itu, jadi di rumah Allah gitu. Ya. Setidak-tidaknya dia akan mikir beberapa kali untuk mengatakan hal ini, karena mungkin ada niat-niat tertentu, dia ada ingin mengambil manfaat dia. Akan berpikir. Ataupun misal kita punya pendapat berbeda, ya boleh jadi kita ada sedikit perdebatan. Tapi ketika kita berada di masjid, tentu kita tidak akan meninggikan suara kita dalam masjid, akan menahan diri kita, kecuali ini orang memang tidak berpendidikan, itu lain cerita ya. Nah, kalau orang yang tahu dia bagaimana hak-hak masjid, bagaimana adab-adab masjid, tak mau dia berteriak-teriak dalam masjid tuh, tak mau dia. Ada yang harus dijaga adab-adabnya. Jadi
suasana bisa lebih tenang. Nah, ini husnun. Masjid adalah husnun. Lalu yang kedua, wa dzikrullahi husnun. Berzikir kepada Allah adalah benteng. Dalam kehidupan kita ini, kita selalu dihadapkan dengan banyak sekali godaan-godaan duniawi, godaan harta. Kalaulah bukan karena zikir, ingat kita kepada Allah, rasa-rasanya kita ini sudah banyak tersesat. Kalaulah bukan karena zikrullah, ingat kita kepada Allah, rasa-rasanya sudah banyak maksiat yang kita kerjakan. Kenapa? Ya karena memang godaan begitu besar. Ada suap menyuap, riswah, ya, akan begitu sogok menyogok itu ada. Ya kalau bukan karena kita takut kepada Allah, ya, tentu ambil aja ya kan, harta umat, ya, harta yang tak boleh kita pakai. Kalau bukan karena kita ingat kepada Allah, ambil aja. Saya kan umat juga, kan begitu kan, susah juga seperti itu kan. Saya umat juga, ini susah ya. Jadi ya, zikrullah adalah husnun. Dari satu sisi seperti itu. Di sisi lain, ketika zikrullah adalah husnun ataupun benteng, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hatimu menjadi tenang? Di dalam diri kita ini kan ada satu raja yang paling berkuasa dalam menentukan segala amalan manusia, apa yang mau kita kerjakan nanti. Tak lain dan tak bukan adalah hati kita. Kalau hati kita bisa berpikir jernih, masalah apapun yang datang, kita bisa menghadapinya dengan bijaksana. Kita bisa menghadapinya dengan kepala dingin. Kita bisa mencari solusi bersama. Tetapi kalau hati kita ini dalam keadaan tidak baik, hati lagi lelah, hati lagi lemah, hati lagi marah, masalah kecil pun jadi masalah besar. Kalau kita lagi marah, ibu-ibu lagi marah, lalat pun lewat di depannya jadi masalah tuh. Lalat pun jadi masalah itu. Jadi hati-hati. Bagaimana kita bisa selamat dari kondisi seperti ini? Zikrullah, ingat Allah. Allah, Allah, Allah. Berzikir kita ingat Allah. Bertasbih kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tenang hati itu. Ustaz, saya udah berzikir banyak-banyak, enggak tenang hati saya. Ini masalah berarti dia nih, hati dia ini bertindak, bukan ini sedang terganggu, ini hati yang sedang sakit ini. Hati yang menjadi tenang ketika berzikir kepada Allah itu hati yang sedang dalam keadaan baik, artinya bukan hati yang sakit. Kalau hati yang sedang sakit tidak bisa hanya dengan zikrullah, butuh banyak lagi yang lain. Tapi kalau kondisi kita baik-baik saja, sedikit satu dua masalah menghadapi, berzikir kita kepada Allah, tenang hati itu memang. Jadi bukan zikirnya yang salah, zikirnya tidak salah. Yang salah ini penyakitnya terlalu kronis. Anggaplah begini, kita sedang misalnya kondisinya kita sakit kepala. Ya kenapa? Mungkin kurang tidur, mungkin kelelahan. Ya minum Panadol, Paramex itu sudah selesai itu. Tapi kalau di dalam kepala kita ini ada tumor, ya dalam kepala itu, di otak itu ada tumor, ada kanker, sakit kepalanya begitu hebat, nggak akan selesai dengan Panadol, Paramex, nggak bisa. Harus dibutuhkan hal-hal yang lain. Begitulah dengan berzikir kepada Allah tadi. Ya, kita ingin hati kita itu tenang. Kalau hati kita tenang, maka setan itu susah menggoda kita. Susah setan akan menggoda kita. Syahwat kita ini bisa terkontrol dengan baik dia. Itu. Kalau hati ini sudah tenang, sudah baik, maka hal yang baik yang akan kita kerjakan, yang kita lakukan. Inilah dia kuncinya. Maka banyaklah kita berzikir kepada Allah. Bagaimana Ustaz kami mau berzikir kepada Allah? Para ulama itu sudah banyak membuat tata cara berzikir, beda-beda, banyak ya.
ada al-ma'surat ya. Itu juga ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata cara berzikirnya bagaimana? Ada banyak macamnya. Tapi kalau saya pribadi diajarkan oleh guru saya, setiap hari, setiap pagi, setiap petang, itu enggak terlalu rumit kok berzikir itu. Yang pertama kita beristighfar dulu. Kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Berapa banyak? 100 kali. Nabi juga beristighfar setiap hari 70 sampai 100 kali. Ya, itu bagian dari al-ma'surat itu. Lalu apa lagi? Kemudian kita bertahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita bertahlil dengan lisan kita untuk membangkitkan kembali hati dan jiwa kita yang mungkin kering dengan penatnya duniawi ini. Dan itu terasa, betul terasa. Tapi dimulai dengan zikir, dengan istighfar, lalu bertahlil, lalu ditutup dengan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Wah, itu setiap pagi 100, 100, 100, petang 100, 100, 100 selesai. Ya. Rasakan perubahan di dalam kehidupan kita. Rasakan ketenangan yang Allah berikan di dalam perjalanan hidup kita. Kadang-kadang orang malas zikir nih ya. Habis sholat aja, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, cabut terus. Padahal habis sholat itu ada zikir-zikirnya. Ya, bukannya banyak. Berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Tidak sampai 10 menit, tidak sampai 5 menit pun kalau cepat subhanallah, 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 subhanallah. Tidak sampai 5 menit tuh, tidak sampai. Tapi kenapa kita terlalu terburu-buru untuk mengerjakan duniawi kita yang sebenarnya masih bisa ditunda 5 menit lagi? Apa sih dengan 5 menit itu, apa sih yang mau kita, memang dapat dengan 5 menit dapat 5 miliar kita? Kan enggak juga gitu. Apa yang mau dikejar gitu? Kadang rasa hati itu heran, apa yang dikejar ya? Padahal berzikir itu 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 34 Allahu Akbar, tidak sampai 5 menit. Tapi kenapa ini tidak mau dikerjakan? Buru-buru langsung mau mengerjakan ini. Apa sih yang dikejar? Memang dengan 5 menit itu dapat apa? Dapat mobil langsung? Kan enggak juga. Tunda saja tuh 5 menit, tapi kita bisa dapat ampunan Allah. Ya. Kita bisa dapat ketenangan hati. Kita bisa dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang kita baca. Kenapa kita terlalu terburu-buru untuk mengerjakan dan menceburkan diri kita dalam urusan duniawi? Sabarkan diri kita dengan berzikir kepada Allah. Sabarkan. Setan itu akan berusaha dia membuat kita tidak berzikir. Kenapa? Supaya dia lebih mudah menggoda kita dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Makanya dibuat kita sibuk terus ini. Mau mengerjakan ini, terus mau itu, nanti zikirnya, tidak sempat lagi berzikir. Karena kalau kita berzikir, Allah lindungi kita. Inilah husnun tadi, benteng. Setan susah menggoda kita nih. Tapi kita tidak mau. Setan bisikan, tidak usah, udah habis sholat, udah selesai itu, cepatlah. Cepatlah, ada mengerjakan yang lain nih ya, ada proyek baru, cepat buka toko, nanti datang orang, cepat buka toko, jangan lama-lama lagi, nanti rugi orang. Memang banyak betul rupanya orang mau beli dalam 5 menit itu kan enggak. Tapi kalau kita berzikir, setan yang kalah, nyerah nih kali ini, nggak bisa nih. Tapi hati-hati, setan tetap menunggu dia, tunggu nih waktu sholat berikutnya. Ya, aku goda lagi biar jangan berzikir dia ini. Betul, nggak berzikir, itulah masuk dia. Ya, masuk kawan tuh. Ya, digodanya kita. Subhanallah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, wa qiraatul Quran husnun. Membaca Al-Quran adalah benteng.
Benteng dari apa? Al-Quran ini jauh lebih luar biasa. Satu-satunya umat yang bisa merasakan mukjizatnya para nabi adalah umat Islam. Nabi Musa, mukjizatnya apa? Memiliki tongkat yang bisa berubah jadi ular. Tongkat yang ketika dipukulkan keluar air. Tongkat yang ketika dipukulkan ke lautan, lautan terbelah. Ada umat Nabi Musa dapat tongkat Nabi Musa? Kan nggak ada. Kan nggak ada kan? Nggak ada. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Itu mukjizat terbesar Nabi itu. Mukjizat terbesar Nabi adalah Al-Quran. Kita punya Al-Quran enggak? Kita punya bagian dari mukjizat Nabi yang terbesar, tapi kita menyanyiakannya. Kalau kita buka asbabun nuzul dari surah Al-Falaq dan surah An-Nas, itu Nabi pernah kena sihir dari seorang Yahudi bernama Labid atau Lubaid. Bagaimana Allah menyembuhkan kena sihir ini? Nabi turunkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Dengan apa disembuhkan? Dengan dua surah ini. Maka disebut bagian dari mukjizat Al-Quran. Nah sekarang kita rata-rata hafal kan Al-Falaq sama An-Nas kan? Iya, kita punya bagian itu. Ini adalah husnun, benteng. Dalam banyak riwayat, banyak kisah tentang keistimewaan ayat kursi. Nabi juga pernah menceritakan dalam satu riwayat kan tentang seorang laki-laki yang masuk ke satu rumah. Ternyata tidak tahu ternyata rumah itu ada jin yang sangat jahat, yang sangat kuat. Biasanya orang masuk ke rumah itu malam-malam, besoknya meninggal aja tuh. Ini laki-laki ini dibacanya ayat kursi, baca ayat kursi. Selesai, bukan orang ini yang meninggal. Ya, jinnya itu terbakar. Itulah. Rata-rata kita kan hafal ayat kursi. Tapi itulah kita suka menyanyiakan mukjizat nih. Subhanallah. Subhanallah. Jangan kita sia-siakan bagian dari mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu saya pernah waktu di Aceh, dulu saya pernah diminta untuk mengajar di salah satu pesantren. Nah pesantren itu ada rumah untuk para asatizahnya. Tapi kebetulan waktu itu stok rumah itu sudah penuh. Jadi terpaksalah kami disewakan rumah di luar pesantren, dekat dengan pesantren. Ya. Saya oke, tidak ada masalah. Lihat rumahnya kok agak tua ya. Tapi sudahlah, namanya rumah gratis Pak ya. Bisa tinggal di sana, alhamdulillah kan begitu. Dulu ini udah lama nih. Akhirnya kita bersihkan rumah itu. Ini rumah tidak ada pun plafon seperti tidak ada, nampak langsung ke atas. Ya, subhanallah. Diberitahukan oleh tetangga ini rumah dah hampir 3 tahun Pak, nggak ada yang menghuni. Ya. Dan saya baru tahu belakangan, tahunya ketika anak-anak santri kadang-kadang kan mereka hari Jumat pergi ke masjid atau keluar belanja gitu. Mereka bilang mereka agak takut lewat depan rumah itu. Karena entah ada suara-suara, rumah kosong ada suara-suara, tentu takut anak-anak itu kan. Nah, jadi disitulah bersihkan. Jadi saya sama kawan saya bersihkan rumah itu. Saya bilang sama kawan saya beli makanan dulu. Udah mau zuhur, saya beli makanan dulu untuk kita makan. Oh iyalah, pergilah. Saya bersih-bersih di belakang nih. Pulang saya bawa makanan, saya tengok kawan saya udah ke depan rumah dah. Ini rumah depannya lagi, nggak dalam rumah lagi, di depan terasnya lagi pun ya, merokok dia kan. Kenapa? Nggak apa-apa katanya. Ayo makan ya, ayo makan di sini aja katanya. Di luar. Ayolah makanlah ya kan. Nah, namanya lagi beres-beres kan cuma pakai baju kaos sama celana training itu aja kan. Duduk aja, di mana bisa duduk makan. Nah, udah selesai makan, baru dia bilang. Tadi waktu kamu pergi ke sana, saya kan bersih-bersih di kamar mandi belakang. Saya lagi bersih-bersih gini, ada nenek-nenek di situ katanya. Ada nenek-nenek.
Ya. Jadi tidak berani saya keluar katanya. Ya sudahlah, dalam hati saya ini nggak iya juga ini kan. Sementara saya kan mau bawa anak sama istri. Nah, paksa kita baca-bacalah dulu kan, baca-baca. Bawalah anak sama istri. Oh, anak saya nangis terus Pak, Bu. Nangis terus. Masih bayi kan, nangis terus. Lihat, wah nangis dia. Kata orang kan begitu, anak bayi ini masih sensitif, dia bisa melihat begituan kan. Allah alam, saya tengok tak nampak, tapi takut juga kan. Tentu kita, walaupun kita takut diganggu oleh jin, tapi kan kita punya Allah dan kita punya pegangan bagian dari mukjizatnya Rasulullah. Apa itu Al-Quran? Baca Quran lah, baca kursi semua ayat kita baca ya kan, baca. Alhamdulillah. Ya, orang-orang sampai heran kenapa kami betah betul di rumah itu. Saya bilang tidak ada apa-apa, saya bilang aman di sini. Ya, nah itulah dia. Walaupun sebelum-sebelumnya orang sudah ketakutan, jangan takut. Ya, bukan kita yang kuat, tapi kita punya bagian dari mukjizatnya para nabi, mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran. Jangan takut kita, tapi kita yang malas. Jadikan Al-Quran sebagai benteng kita. Benteng dari segala gangguan, baik jin, manusia, setan-setan semua, dengan Al-Quran. Rutin kita baca Quran. Saya teringat dengan guru saya dulu, sempat ya. Dulu di pesantren Pak, ada ya biasa kalau pesantren itu selalu ada yang kesurupan. Itu tradisi pesantren itu ada yang kesurupan. Ya. Jadi ketika kesurupan, kita ustadz-ustadz di pesantren itu kan sibuk baca-baca Pak, baca ayat ini, baca enggak mempan, enggak selesai kan, mengamuk dah, dibaca Yasin dia nyambung wal Quran lagi. Itu iya kejadian yang benar nih, ada yang begitu. Jadi kita bingung nih gimana ini kan, andalan kita udah kalah nih ya. Datang salah seorang ustadz kami ya, lalu dia tanya, ada apa Suryandi? Ini guru saya kan, saya masih pesantren dulu nih. Oh begini Ustaz. Oh iyalah katanya. Berwudu beliau masuk ke ruangan. Begitu masuk ruangan sudah diam nih. Yang tadinya ribut dia kemasukannya diam. Dia baca ayat, sembuh langsung sembuh. Saya heran, kok sembuh ya? Ketika Ustaz ini keluar, saya mendampingi beliau, saya pegang tasnya, bawa kan supaya ada alasan nanya-nanya kan. Peganglah. Ustaz baca apa tadi? Baca ini aja ayat kursi, baca 3 kul, baca itu. Ustaz, tadi itu ustaz lain sibuk baca itu, tidak ada yang berhasil Ustaz. Oh, mereka kan nggak rutin membacanya. Itu dia Pak. Gara-gara tidak rutin. Betul, kita punya pisau, tapi pisau tak pernah diasah, motong tomat pun tidak bisa. Ya kan? Kalau mau Al-Quran menjadi tameng dan benteng kita, rajin-rajin baca Quran. Kalau tidak berguna dia. Terima kasih banyak Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah lindungi kita, keluarga kita dari kejahatan jin, manusia, kejahatan setan-setan. Ya, semoga Allah lindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.